Siapa tahu, receiver dengan harga yang murah seperti ini ternyata sudah mendukung multi-stream. Siapa tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Hari ini saya menerima kiriman dari luar negeri setelah menunggu 2 bulan lama. Karena dalam waktu normalnya itu hanya butuh waktu 2-3 minggu saja, paket sudah saya terima. Namun ini setelah 2 bulan baru paketnya saya terima. Yaitu dikarenakan pandemi COVID-19 tersebut, ya harus kita pahami saja. Namun bagaimanapun juga, yang jelas paket ini sudah saya terima dan mudah-mudahan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi kita. Dan ini juga tidak disertakan dengan retail box-nya karena memang seperti itu. Isinya itu adalah sebuah receiver parabola. Baik, kita akan keluarkan. Nah, baik, jadi inilah yang kita dapatkan dalam paket penjualannya tersebut. Kita mulai saja dari sebelah kiri saya. Kita mendapatkan sebuah WiFi dongle. Nah, jadi pilihannya itu pada saat kita membeli ada yang menggunakan WiFi dongle, ada yang menggunakan USB RJ45 atau tanpa menggunakan dua tersebut, dan saya memilih dengan menggunakan WiFi dongle ini. Kemudian kita juga mendapatkan dua buah double tip. Nanti akan saya kasih lihat fungsinya buat apa. Tentu saja kita juga mendapatkan sebuah remote warna hitam. Tombol-tombolnya juga berwarna hitam, terbuat dari karet, empuk dan enak sekali untuk ditekan. Seperti biasanya, ditenagai dengan dua buah baterai AAA. Nah, selanjutnya kita juga mendapatkan sebuah kabel HDMI, tidak begitu panjang, karena memang kita tidak membutuhkan kabel HDMI yang panjang untuk receiver ini. Sebuah adaptor, sudah menggunakan EU plug-in, ini merupakan spesifikasinya. Outputnya itu adalah 12 volt 1 ampere. Kabel RCA. Kabel RCA ini sama seperti kabel RCA yang kita dapatkan pada saat kita membeli receiver Hello Box 8 New ataupun Old. Nah, kemudian ini adalah modul untuk infrared. Jadi receiver ini menggunakan infrared eksternal. Nah, panjang kabelnya ini cukup panjang, mungkin bisa 50 cm sepertinya ada. Sebuah bracket. Jadi bracket ini nanti bisa kita tempelkan pada bodi televisi kita ataupun pada dinding. Itulah fungsi atau guna dari double tip ini. Double tip yang ini adalah untuk bracket, sementara double tip yang kecil ini kita pakai untuk modul dari infrared. Tentunya kita juga mendapatkan sebuah buku panduan atau user manual ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Syukurnya tidak menggunakan bahasa Chinese, jadi apabila kita membutuhkan, lebih mudah untuk dipahami. Karena kalau menggunakan bahasa Chinese, saya angkat tangan, saya tidak bisa untuk memahami dan membacanya. Dan ini merupakan yang kita tunggu-tunggu, receiver parabola tersebut. Ukurannya itu sangat kecil sekali, hanya satu telapak tangan kita saja. Jadi dengan ukuran yang kecil ini, maka penempatannya menjadi fleksibel sekali, bisa kita tempatkan di belakang televisi tanpa diketahui oleh orang. Ternyata TV kita ini juga sudah menggunakan receiver, tapi orang tidak mengetahuinya. Nah, untuk memasang di televisi tersebut atau di belakang bodi televisi tersebut dengan menggunakan bracket yang sudah tersedia ini. Nah, kita akan lihat sisi per sisi dari boxnya. Pada sisi bagian atas, seperti yang terlihat di sini, di bagian kiri atasnya itu terdapat tulisan Cockit U2. Ini adalah merek dan tipe dari receiver ini. Ventilasi udaranya sangat banyak sekali, dan di sisi bagian bawah kanan, di situ terdapat tulisan DVB-S 2, IPTV, Wi-Fi, dan YouTube. Nah, mudah-mudahan semua fungsi ini dapat berjalan dengan baik. Untuk sisi bagian depan, kita mulai dari sebelah kiri, terdapat port untuk RS232, kemudian port untuk display IR, jadi ini adalah port untuk infrared, jadi kabel infrared tinggal kita colokkan saja di port yang sudah tersedia ini. Di sampingnya terdapat HDMI out, kemudian AV out. Nah, dengan adanya AV out ini, kabel juga sudah tersedia, maka receiver ini masih tetap bisa kita gunakan untuk televisi tabung.
Dan yang terakhir di situ terdapat port untuk adaptor 12 volt. Sisi sebelah kanan kosong, polos, tidak terdapat apapun. Begitu juga untuk sisi bagian kirinya. Nah, sekarang kita lihat pada bagian belakang. Pada bagian belakang di situ terdapat 2 buah port USB, masih menggunakan port USB 2, ada 2 buah port USB-nya, syukurnya. Jadi ini bisa kita gunakan, bisa kita pakai misalnya untuk mencolokkan flash disk ataupun hard disk. Dan yang paling kanan ini adalah port untuk LNB in, terkoneksi langsung ke antena parabola yang kita gunakan. Dan ini merupakan pada sisi bagian bawah. Lagi-lagi di sini juga terdapat ventilasi udara yang sangat banyak sekali. Kemudian ada centelan, hook, yang fungsinya itu adalah tempat menggantungkan receiver ini apabila kita ingin memasangnya di dinding atau di belakang televisi. Tentunya dengan menggunakan bracket yang sudah tersedia. Nah, ini bracketnya. Jadi tinggal kita pasang pada posisi yang sudah ada seperti ini, sangat mudah sekali. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini, cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.